Meskipun dalam suasana sulit, tantangan apapun, kalau Anda letakkan hati dan pikiran di dalam pekerjaan, Anda bisa menjadi game changers dan membawa perubahan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara di lingkungan pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dibentuk pada 19 Agustus 1945 dengan dasar hukum pendirian Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015. Setiap tahun APBN disusun sesuai dengan perkembangan ekonomi. Mengelola keuangan dan kekayaan negara menjadi tugas pokok dari Kementerian Keuangan. Dalam menyusun rancangan APBN, Kementerian Keuangan memperhatikan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, rencana kerja pemerintah, dan prioritas anggaran. Rancangan APBN tersebut akan dibahas bersama DPR untuk disepakati menjadi APBN, kemudian menjadi arah kebijakan ekonomi pemerintah selama 1 tahun. Dalam APBN, penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan yang terdiri dari pajak, kepabeanan, dan cukai, berupa pungutan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai, serta penerimaan negara dari sektor non-perpajakan. Ketika pemerintah akan melakukan kebijakan perluasan pembangunan, maka pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara untuk mendapatkan pembiayaan tambahan. Agar alokasi anggaran lebih efisien dan efektif, Kementerian Keuangan mengkaji inisiatif rancangan anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga. Untuk melaksanakan pemerataan pembangunan, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana pembangunan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kementerian Keuangan juga bertugas melakukan pencairan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Semua hasil belanja modal pemerintah akan dicatat sebagai aset negara. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Keuangan senantiasa meningkatkan kompetisi pegawai, melakukan audit dan review terkait dengan pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta menjadi penggerak utama untuk selalu perbaikan demi meningkatkan kualitas hasil kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN fokus mencapai komitmen pembangunan jangka menengah panjang yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Fokus dari APBN tentu tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Indonesia memiliki komitmen pembangunan jangka menengah panjang seperti yang selama ini sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemenq menilai program SDG sejalan dengan harapan dan cita-cita Indonesia pada tahun 2045 untuk menjadi sebuah negara yang masuk dalam 5 ekonomi terbesar di dunia dengan fondasi sumber daya manusia, institusi, dan infrastrukturnya yang makin baik. Untuk mencapai cita-cita itu, kita tidak hanya melakukan secara random, harus ada upaya sistematis. Dan cita-cita Indonesia ini sangat sejalan dengan goals yang mencakup indikator-indikator pembangunan yang memang tujuannya untuk membangun kualitas sumber daya manusia, kualitas institusi yang makin baik, akuntabilitas yang makin baik, dan juga di dalam rangka untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan atau pemerataan. Untuk mencapai tujuan sebagai negara yang semakin maju, peranan pendanaan menjadi sangat penting, baik yang berasal dari APBN, kombinasi antara APBN, maupun peranan dari filantropis dan masyarakat secara bersama-sama. Di sisi lain, pemerintah juga membentuk platform SDG Indonesia One untuk membantu membiayai perubahan iklim. SDG Indonesia One merupakan platform kerjasama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur dengan mengkombinasikan dana publik, dana swasta,
dana yang berasal dari multilateral, dan juga dana dari filantropis melalui skema blended finance untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian SDG di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya dengan Quinatania dan rekan saya Ali Putra Ka'bah. Kami berdua dari Kelas 7G SMPN 19 Jakarta. Kami di sini dalam rangka mengerjakan kegiatan kokurikuler yang diadakan dari sekolah kami. Yang pada tahun ini, kelas kami, kelas 7G, akan membahas mengenai salah satu lembaga negara Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun saya dan teman-teman dari kelas 7G akan mengupas mengenai Kementerian Keuangan dan akan kami sajikan dalam bentuk video yang berdurasi 30 menit. Semua informasi yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, baik dari internet, web kementerian, dan bahkan kami pun melakukan kunjungan langsung ke Dijen Pajak KPP Kosambi untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat. Kunjungan kami pada saat itu langsung diterima oleh Kepala Dijen Pajak KPP Kosambi, yaitu Bapak Yudi Asmara Jaka Lenana. Informasi yang telah kami peroleh akan kami rangkum dan akan kami sajikan dalam bentuk video yang berdurasi 30 menit. Video akan diawali dengan menayangkan informasi kelembagaan yang akan dipaparkan oleh siswa dan siswi 7G secara bergantian. Adapun pemaparannya akan dibawakan oleh Muhammad Rasyad akan membawakan sejarah dari Kementerian Keuangan, Dina Kamila akan membawakan struktur Kementerian Keuangan, Davi Bagus akan membawakan fungsi dari Kementerian Keuangan, Safira Nur Aziza akan membawakan tanggung jawab dari Kementerian Keuangan, Adiatma Satya akan membawakan program terkini dari Kementerian Keuangan, dan Wajat Walia akan membawakan program populer dari Kementerian Keuangan. Dan untuk selanjutnya akan masuk ke sesi gagasan siswa. Di dalam sesi ini akan disampaikan apa yang menjadi harapan kami para siswa dan apa yang akan kami lakukan jika kami termasuk dalam bagian Kementerian Keuangan dan menjadi pimpinan dalam kementerian tersebut. Juga apa yang menjadi harapan kami untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Emas. Adapun teman-teman yang akan membawakan gagasan siswa adalah sebagai berikut: Aisyah Sifa Iskandar, Mahen Iza Makfira, Balkis Azaria Putrianini Ginting, Amira Diva Alpiarini, Naufal Muhammad Ramadan. Sekian urutan acara dari kegiatan kokurikuler dari kelas 7G. Selamat menyaksikan kegiatan kokurikuler dan persembahan dari kelas 7G. Terima kasih. Sejarah Kementerian Keuangan. Di Indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Tiap pemerintahan dari zaman kerajaan sampai sekarang memiliki pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di pemerintahannya. Pengelolaan keuangan pemerintah di sini meliputi semua milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea cukai, dan lain-lain. Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara atau Nagara Dana Rakca. Susunan organisasi Kementerian Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 terdiri atas 1. Sekretariat Jenderal, 2. Direktorat Jenderal Anggaran, 3. Direktorat Jenderal Pajak, 4.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 9. Inspektorat Jenderal. 10. Badan Kebijakan Fiskal. 11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 12. Staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak. 13. Staf ahli bidang kepatuhan pajak. 14. Staf ahli bidang pengawasan pajak. 15. Staf ahli bidang kebijakan penerimaan negara. 16. Staf ahli bidang pengeluaran negara. 17. Staf ahli bidang makroekonomi dan keuangan internasional. 18. Staf ahli bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal. Dan yang terakhir 19. Staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. Seperti halnya lembaga-lembaga negara lainnya, Kementerian Keuangan juga memiliki fungsi dan tanggung jawab. Berikut ini adalah fungsi Kementerian Keuangan, yaitu 1. Melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, pertimbangan keuangan, serta pengelolaan pembiayaan dan resiko keuangan negara. 2. Melakukan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. 4. Melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan bertugas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di bidang keuangan negara guna membantu Presiden dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas Kemenko yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan, dan risiko keuangan negara. Kementerian Keuangan sendiri punya 5 program yang dimana program tersebut adalah 1. Program kebijakan fiskal, 2. Program pengelolaan dan penerimaan, 3. Program pengelolaan belanja negara, 4. Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Yang kelima, program dukungan manajemen. 1. Program kebijakan fiskal. Kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Yang kedua, program pengelolaan dan penerimaan. Program peningkatan layanan melalui inovasi terarah dan berkelanjutan terus menjadi salah satu prioritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka mengakomodir kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan yang terus meningkat. Yang ketiga, program pengelolaan belanja negara. Kinerja realisasi belanja negara hingga akhir Juli 2020 mencapai 45,7% dari Pagu Perpres 72/2020. Total belanja negara tumbuh tipis 1,3% dibandingkan tahun lalu pada bulan Juli sebesar 7,9%. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA atau Kinerja dan Fakta edisi Agustus 2020 melalui video conference. Keempat, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Program ini mempunyai siklus yang bertahap, yaitu perencanaan mulai dari standar struktur biaya hingga risk assessment. Implementasi dimulai dari pelaksanaan anggaran hingga pelaksanaan mitigasi risiko, monitoring dan evakuasi. Dari laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan hingga output berupa laporan pemantauan risiko. Selain Kementerian Keuangan yang mengurus keuangan negara,
Terdapat beberapa lembaga yang turut serta. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak. Dirjen Pajak bertugas untuk menerima pajak yang dibayarkan oleh setiap orang yang membayar pajak. Uang pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan nasional. Dapat berupa bangunan gedung atau bahkan monumen nasional. Bagi orang yang terlambat membayar pajak akan dikenakan tax amnesty. Tax amnesty adalah pengampunan pajak. Maksudnya bila orang tersebut tidak dapat atau belum dapat membayar pajak, maka akan dikenakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Ada 3 tujuan yang menjadi target pelaksanaan tax amnesty di Indonesia. Pertama, meningkatkan likuiditas domestik, penurunan suku bunga dan investasi, dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta. Sebagai pelajar SMP, saya harus mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Seandainya di tahun 2045 saya mengabdi di Kemenq, saya bercita-cita ingin menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF. Karena BKF bekerja berlandaskan pada bukti yang kuat melalui proses riset dan telaah teoritis. Kalau BKF keren, maka Kementerian Keuangan keren. Seandainya saya menjadi bagian dari lembaga Kemenq, maka saya akan bekerja secara maksimal untuk memulihkan ekonomi nasional. Krisis kesehatan karena COVID-19 berkorelasi dengan kontraksi ekonomi. Dalam kondisi ini, APBN adalah instrumen yang efektif dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menjaga kesehatan APBN, yaitu meningkatkan penerimaan negara dengan menggerakkan kegiatan ekonomi, dan menurunkan belanja negara dengan melakukan efisiensi belanja yang tidak urgent. Seandainya saya menjadi bagian dari Kementerian Keuangan, maka saya akan membuat program-program yang menunjang kebijakan pemerintah, merancang kebijakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, dan mendorong produksi dalam negeri dengan memberikan insentif sebagai modal kerja. Seandainya saya jadi bagian dari Kementerian Keuangan, maka saya memilih sebagai Dirjen Pajak. Insya Allah, kedepannya saya akan bersikap profesional, tegas, berintegritas, amanah, dan akuntabel dengan langkah nyata, yaitu lebih mensosialisasikan aturan-aturan dalam wajib pajak kepada masyarakat luas. Bersinergi dengan lembaga lain dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Tidak tebang pilih dalam melaksanakan aturan-aturan wajib pajak kepada seluruh warga Indonesia dimanapun berada. Pengawasan ketat internal ke dalam Ditjen Pajak demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara Indonesia sesuai visi misinya. Jika saya sudah dewasa dan saya berkarir di Kementerian Keuangan, saya ingin menjadi Dirjen Pajak. Karena saya ingin mengawasi secara ketat apakah pajak di Indonesia sudah digunakan dengan benar, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat di Indonesia. Dan saya ingin menindak tegas orang-orang yang menyalahgunakan pajak. Negara, dana, rakyat, menuju Indonesia emas. Saatnya yang muda berhasil, Memajukan prestasi, membangun negeri. Harapan saya, Kemenq menjadi game changer dan membawa perubahan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar kedua pada tahun 2045. Sehingga peranan Kemenq sangat penting dalam mengelola keuangan negara secara profesional dan transparan menuju Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur. Sumber daya manusia yang mayoritas generasi milenial menjadi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Saya berharap Kemenq dapat memastikan dengan tepat arah APBN untuk peningkatan kualitas generasi milenial. Kemenq dapat mengapresiasi dengan mendukung kemampuan generasi milenial dengan meningkatkan sektor pendidikan dan pengembangan karakter, agar dapat menjadi pemimpin hebat di masa depan. Untuk mencapai Indonesia Emas diperlukan adanya koordinasi antara kementerian sehingga dapat bersinergi dengan baik dan tidak terjadi replika dan tumpang tindih kebijakan. Harapan saya untuk Kementerian Keuangan menuju Indonesia Emas adalah sektor publik seperti birokrasi harus diperbaiki kualitas produktivitasnya, pelayanan, dan tata kelolanya, serta melahirkan kebijakan keuangan yang pro rakyat.
Harapan saya kepada Kementerian Keuangan adalah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan diharapkan mampu mengambil peran tepat, efektif, terutama dalam kebijakan yang mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi sehingga menjadi intervensi lapangan yang berdampak cepat. Dalam menyiapkan RAPBN 2022 haruslah bersifat dinamis, mampu merespon berbagai dinamika perubahan yang terjadi. Semoga Kementerian Keuangan bisa menjadi lebih baik dan bisa membantu membebaskan Indonesia dari hutang-hutang di luar negeri. Demikian persembahan dari kami kelas 7G SMPN 19 Jakarta. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Quinatania dan rekan saya Ali Putra Kabah selaku host pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.